Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aplosina Yani Serenobesi, guru pendidikan agama Kristen di SMA Negeri 1 Nikamese, yang merupakan mahasiswa PPG BAS 3 di Institut Agama Kristen Negeri Manado. Pada hari ini, tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring atau tatap muka di kelas 10 SMA Negeri 1 Nikamese dengan tema Bertumbuh Dewasa dalam Kristus. Selamat menyaksikan. Hormat. Selamat pagi Ibu Guru. Baik, Ibu ucapkan selamat pagi lagi buat kita semua. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Biasa kita bersyukur karena kebaikan Tuhan kita masih ada sampai saat ini dan kita boleh mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa dan meminta satu orang dari kalian untuk pimpin kita di dalam doa. Ibu dan teman-teman semua, mari kita sebutkan Yesus terbaik dan bersyukur. Terima kasih atas keberkatan Tuhanmu memberkati kami dan kita masing-masing dengan guru-guru sekolah bersama. Ya Tuhan, sekarang kami mau belajar tentang kebenaran hari ini. Yesus berkati dari awal pertengahan hingga berikutnya. Terima kasih Yesus Kristus. Haleluya. Baik, terima kasih untuk mari kita dalam doa. Baik, Ibu akan aksen kehadiran kalian ya. Ketika Ibu panggil namanya, katakan hadir ya. Baik. Yang pertama, Erens, Febri, Jini, Arce, Nisti, Natasha. Baik, semua hadir ya. Tepuk tangan dulu. Baik. Kita akan mulai pembelajaran hari ini. Sebelumnya kita akan ice breaking dulu ya, untuk kita lebih semangat lagi untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya. Oke, baik Ibu, minta kalian berdiri. Kita akan ice breaking tepuk cinta. 1, 2, 3, tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semua. Semua silakan duduk kembali. Baik. Topik hari ini, tema hari ini, pembelajaran hari ini adalah bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Baik. Ada dua pertanyaan yang Ibu akan berikan kepada kalian. Dan siapa yang bisa menjawab boleh angkat tangan itu menjawab ya. Pertanyaan yang pertama, apa tanda seorang bertumbuh di dalam Kristus? Siapa yang bisa menjawab boleh angkat tangannya. Oke, baik, Ani silakan. Ya, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Guru. Jawaban 1. Memiliki iman yang teguh. 2. Semakin mengasihi Allah dan sesama, tidak membeda-bedakan. 3. Rajin membaca Alkitab, berdoa, dan merenungkan firman sebagai dasar kehidupannya. Terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk Ani. Pertanyaan yang kedua, mengapa kebiasaan rohani penting di tengah tantangan remaja masa kini? Siapa yang bisa menjawab boleh angkat tangan? Oke, baik, silakan Feby. Terima kasih, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Yang pertama, menjadi fondasi iman di tengah godaan dunia. Yang kedua, memberi arah dan menjadi hidup bagi kita sebagai remaja. Yang ketiga, menjadi kekuatan untuk melawan pengaruh dunia. Baik, tepuk tangan. Baik, kita akan masuk di dalam tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa dapat menjelaskan arti bertumbuh dewasa di dalam
dalam Yesus. Pembelajaran yang kedua, siswa dapat menjelaskan mengapa orang muda Kristen itu harus bertumbuh di dalam Yesus. Tujuan pembelajaran yang ketiga, siswa dapat memberikan contoh sikap orang muda Kristen yang bertumbuh di dalam Yesus. Baik, Ibu akan menjelaskan materi hari ini sesuai dengan tujuan pembelajaran kita ya. Yang pertama, arti bertumbuh dewasa dalam Kristus. Artinya bertumbuh dewasa di mana kita mengalami perubahan hidup, perkembangan di dalam iman, karakter dan tindakan yang semakin menyerupai Yesus Kristus. Jadi ketika kita bertumbuh dewasa di dalam Kristus, kita harus hidup menyerupai siapa? Yesus Kristus. Yang kedua yang kita belajar yaitu mengapa orang muda Kristen harus bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Yang pertama, agar memiliki iman yang kuat. Yang kedua, agar memiliki karakter seperti karakter Yesus. Karakter Yesus yang tadi yang paling besar adalah kasih. Yang berikut, agar hidup menjadi berkat bagi orang lain. Yang berikut, agar mengenai tujuan hidup yang benar. Yang berikut, agar kita selalu disertai dan diberkati dan memiliki masa depan yang penuh dengan harapan. Nah, agar memiliki iman yang kuat di tengah godaan dunia ini, bagi kalian seperti remaja sekarang ini banyak sekali godaan, betul pesan? Betul atau tidak? Ya. Untuk itu kita harus bertumbuh di dalam Yesus Kristus supaya kita kuat melawan setiap godaan, tantangan, ya. Dan memiliki karakter seperti karakter Yesus dan menjadi berkat buat orang lain. Hidup harus menjadi berkat buat orang lain. Ya. Yang berikut, mengenal tujuan hidup yang benar. Tujuan hidup kita adalah memuliakan nama Tuhan. Lewat setiap perkataan kita, perbuatan kita, pikiran kita harus memuliakan nama Tuhan. Yang berikut, agar kita selalu disertai dan diberkati dan memiliki masa depan yang penuh harapan. Siapa di sini yang mau masa depannya penuh dengan harapan? Siapa yang mau berhasil di dalam hidupnya? Oke. Pasti semua mau berhasil, betul? Jadi kalau mau berhasil kita harus bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Sampai di sini. Baik, ini tujuan pembelajaran yang ketiga. Contoh sikap orang muda Kristen yang bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Yang pertama, jujur dan bertanggung jawab. Kita harus jujur di mana saja supaya kita menjadi orang yang bisa dipercaya, bisa diandalkan. Yang berikut, kita harus bisa bertanggung jawab atas setiap tindakan kita, pikiran kita. Nah, kalian datang ke sekolah ini kalian punya tanggung jawab yaitu belajar. Untuk itu belajar harus sungguh-sungguh. Jangan sampai harapan orang tua itu gagal karena kalian tidak bisa bertanggung jawab dengan apa yang sudah diberikan. Ya. Yang berikut, menjadi teladan dalam perkataan dan perbuatan. Dalam perkataan tidak boleh mengucapkan kata-kata yang kotor. Tidak boleh bully teman. Ya. Nah, perkataan yang keluar dari mulut
kasih waktu kita mengisinya, kita hanya mengisi dengan main HP. Yang berikut, menolong teman yang sedang kesulitan tanpa anak. Nah, misalnya di kelas ada yang tidak punya ballpoint, kalian bisa kasih pinjam. Ya, sampai di sini bisa paham? Bisa. Baik. Kalau sudah bisa paham, kita akan masuk di dalam sesi diskusi. Ya, diskusi ini Ibu akan bentuk 3 kelompok dan akan menjawab 3 pertanyaan yang Ibu akan berikan kepada kalian. Ya, ini ada 3 pertanyaan dalam sesi diskusi. Untuk itu, Ibu persilakan kepada kalian semua untuk membentuk 3 kelompok mulai dari sekarang. Baik, sudah terbentuk kelompoknya? Untuk itu ada 3 pertanyaan yang akan kalian jawab dalam diskusi ini. Ibu kasih waktu 3 menit untuk mengerjakan hasil diskusi. Dan hasil diskusi nanti kalian akan presentasikan ya. Baik, diskusi telah selesai. Ibu akan memberikan kesempatan untuk kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusi dan kelompok lain boleh menanggapi dengan memberikan pertanyaan. Baik, silakan kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan nomor 1, menjelaskan makna bertumbuh dewasa dalam Kristus menurut Efesus pasal 4 ayat 13-15. Baik, jawaban yang pertama, bertumbuh dewasa berarti hidup dalam kesatuan iman, bukan hanya percaya secara pribadi, tetapi juga sejalan dengan tubuh Kristus atau jemaat. Yang kedua, dewasa dalam Kristus berarti meninggalkan sifat kekanak-kanakan rohani, yaitu mudah goyah, emosional, dan tidak konsisten. Yang ketiga, ia mampu membedakan kebenaran dari kesesatan karena berakar dalam firman. Dan yang terakhir, puncak kedewasaan iman adalah menjadi semakin serupa dengan Kristus, yaitu karakter, sikap, dan perbuatan. Waktu diberikan untuk kelompok yang lain untuk memberikan pertanyaan. Kemudian kelompok 1 membuka tanya jawab. Mungkin dari kamu kelompok 2, apa arti kita menjadi serupa dengan Kristus? Baik, pertanyaannya adalah apa arti kita menjadi serupa dengan Kristus? Baik, silakan dijawab. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu apa arti kita menjadi serupa dengan Kristus? Jawabannya yang pertama, memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Ada 3 poin. Yang pertama, rajin berdoa setiap hari, bukan hanya saat butuh sesuatu. Yang kedua, membaca dan merenungkan firman Tuhan atau kitab agar tahu kehendaknya. Dan yang ketiga, aktif dalam ibadah remaja atau persekutuan supaya iman bertumbuh bersama teman. Dan yang kedua, meneladani karakter Kristus dalam hal yaitu ada 3 poin. Yang pertama, kasihnya kepada semua orang, bahkan musuhnya. Yang kedua, kerendahan hatinya walau dia anak Allah. Dan yang ketiga, kejujuran dan kesetiaannya dalam perkataan dan tindakan. Terima kasih. Sekian hasil presentasi kami. Terima kasih. Yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, persilakan kelompok
kedua firman. Membaca Alkitab setiap hari dengan mengikuti renungan harian atau rencana baca Alkitab mingguan. Yang ketiga, persekutuan. Menjalin persekutuan pribadi dengan keluarga, misalnya doa malam bersama atau baca firman. Yang keempat, pelayanan. Membantu sesama yang membutuhkan secara praktis seperti menolong tetangga, memberi dukungan atau mendoakan mereka. Demikian hasil presentasi kami. Kami memberikan waktu dan kesempatan kepada teman-teman untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Baik, silakan memberikan pertanyaan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3 untuk bertanya kepada pertanyaan, bagaimana caranya agar kita bisa konsisten dalam berdoa dan membaca firman Tuhan setiap hari, mengingat remaja sekarang jadi tertarik bermain HP dibandingkan berdoa dan membaca firman Tuhan. Terima kasih kepada apa yang sudah pertanyaan. Di sini saya akan menjawab pertanyaannya, bagaimana cara kita agar bisa konsisten. Jawaban 1. Bangun kesadaran akan pentingnya hubungan pribadi dengan Tuhan. Artinya remaja perlu mengerti bahwa doa dan firman bukan kewajiban, tetapi kebutuhan rohani. 2. Membuat jadwal tetap, waktu khusus bersama Tuhan. 3. Gunakan HP untuk hal yang rohani, contohnya membaca renungan harian singkat di HP. Demikian jawaban dari kami. Terima kasih kepada teman-teman. Sekian hasil presentasi kami. Terima kasih. Baik, waktu yang terakhir untuk kelompok 3, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Shalom, selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Nomor 3, berikan contoh hidup yang mencerminkan kebebasan rohani, kasih, pengendalian diri, dan ketekunan. 1. Kasih. Menolong orang yang membutuhkan, contohnya tetangga di sekitar kita atau orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Yang kedua, pengendalian diri, mampu menahan emosi dan cepat marah atau tersinggung ketika ada permasalahan. Ketiga, ketekunan, setiap baca dan mendengarkan Tuhan. Sekian presentasi kami akan membuka ruang tanya jawab. Silakan ruang tanya jawab sudah dibuka. Baik, kami dari kelompok 1 akan bertanya kepada kelompok 3. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita tidak cepat marah atau tersinggung ketika ada masalah? Terima kasih. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jawaban dari 1, belajar mengenal dan mengendalikan diri. Contohnya, 1 mulai merasa marah, diam sejenak dan tarik nafas dalam 3 kali. Yang kedua, ubah pola pikir. Jangan cepat menyimpulkan atau cepat berpikir negatif. Yang ketiga, belajar mengungkapkan perasaan dengan cara yang baik dan sopan. Yang keempat, melakukan latihan mengontrol emosi dengan aktivitas positif, contohnya olahraga dan menulis dan lain-lain. Sekian presentasi kami, terima kasih. Baik, terima kasih untuk kalian yang sudah menyelesaikan hasil diskusi.
sikap, dan emosi. Yang kedua, langkah praktis pertumbuhan iman. Yang pertama, doa. Doa itu berkomunikasi dengan Tuhan setiap hari, baik doa pribadi maupun doa bersama. Yang kedua, firman. Membaca firman, merenungkan dan mempraktikkan Alkitab untuk mengenal kehendak. Yang ketiga, persekutuan. Terlibat dalam hal komunitas iman untuk saling menguatkan, menasihati, dan belajar. Yang ketiga, yang keempat, pelayanan. Menggunakan karunia dan waktu untuk melayani Tuhan serta sesama sehingga iman menjadi nyata dalam tindakan. Yang ketiga, contoh sikap hidup yang mencerminkan kedewasaan rohani. Yang pertama, orang yang bertumbuh dalam Kristus menampilkan buah roh, yaitu dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Misalnya, yang pertama itu buah roh tentang kasih, yaitu mengasihi Allah dengan sesama tanpa memandang perbedaan. Hal yang kedua, pengendalian diri, menahan emosi dan keinginan untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Yang ketiga, ketekunan, tetap setia dalam iman dan membangun hubungan dengan Tuhan setiap waktu. Baik. Kesimpulan hari ini dari pembelajaran hari ini yaitu bertumbuh dewasa dalam Kristus bukan hanya tahu firman, tetapi hidup seperti Yesus setiap hari. Doa, membaca Alkitab, dan bersekutu serta melayani adalah cara Tuhan untuk menolong seseorang untuk bertumbuh. Ya, baik, kita akan masuk di dalam refleksi. Ya, Ibu memberikan kesempatan buat kalian untuk refleksi. Ada 2 pertanyaan yang kalian harus jawab sebelum Ibu menutup pembelajaran ini. Yang pertama, apa yang kalian pahami dari pembelajaran hari ini? Dan yang kedua, tuliskan komitmen pribadi dari diri sendiri untuk bertumbuh menjadi lebih dewasa. Ibu kasih waktu 3 menit untuk kalian menulis refleksi. Baik, waktu untuk refleksi selesai dan Ibu meminta kita kelompok untuk mengumpulkan hasil refleksinya kembali. Baik, silakan kita kelompok.
pembelajaran hari ini telah selesai dan Ibu dan kita untuk bangkit berdiri lagi, kita mau menutup pembelajaran hari ini dengan istri. Setelah itu kita berdoa dan selesai. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semua. Tepuk tangan. Kembali dan minta kesediaan Tuhan untuk kita dalam doa penutup. Kita menutup pembelajaran hari ini. Ibu Guru dan teman-teman semua, sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa di Tuhan Yesus yang terkasih. Terima kasih karena Kau telah mendidik kami, tolonglah kami untuk terus bertumbuh dewasa di dalam Engkau, membaca firman, rajin berdoa, dan melayani dengan penuh kasih. Ajari kami untuk memiliki hati yang sabar dan pengendalian diri dan ketekunan dalam setiap tantangan. Hanya ini Kau ada pertolongan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih telah membawakan doa penutup dan berakhirnya dengan doa ini maka pembelajaran hari ini telah selesai. Sampai bertemu minggu depan di pertemuan yang berikut dengan tema yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sekian.